Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir di studio Tribun Sumsel, yaitu Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumsel, yaitu Bapak Waidinsah. Ya. Selamat datang di Geraha Tribun, Pak Waidinsah. Terima kasih Bu atas undangannya. Kami terima kasih juga Pak. Nah, Pak Waidinsah didampingi oleh Ibu Ria Fiknita. Ya. Ibu Ria adalah pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Ya, sekarang udah pulang ya. Ya, sudah pulang. Nah, kita akan membahas tentang kiat sukses bekerja di luar negeri. Nah, ini nih saran dari BP3MI dan pekerja migran Indonesia. Nah, untuk mengawali podcast kita ini, kita pengen tahu dulu nih tentang BP3MI. Mungkin Pak Waidinsah bisa share ke kita ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih pemirsa Bu ya. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Waidinsah, adalah Kepala BP3MI Sumatera Selatan. Kami adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita awali dengan sejarah dulu Bu ya. Sejarah lembaga kita yang mengalami beberapa kali transformasi. Dulu ada undang-undang namanya Undang-Undang 39 tahun 2004, yaitu tentang penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri. Kemudian lahirlah namanya di Undang-Undang 39 itu BNP 2 TKI, yaitu Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Nah, seiring waktunya berkembang ya, karena memang pekerja migran ini keluar negeri nggak terbendung Bu ya. Jadi maka meningkat hampir setiap tahunnya. Maka oleh pemerintah lahir lagi Undang-Undang 18 tahun 2017 khusus Bu tentang pelindungannya pekerja migran Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu harus ada badan yang untuk melindunginya, ya, itu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau diistilah dengan BP2MI. Itu tahun 2017. Nah, seiring waktu perkembangan, ya, karena memang kita badan BP2MI itu sebagai pelaksana kebijakan, sebagai operator, yang dimana waktu itu Kementerian Tenaga Kerja RI sebagai pembuat kebijakan. Ada pembuat kebijakan, ada kita sebagai operator. Nah, karena pekerja migran ini cukup tata kelola penempatan penduduk harus benar-benar serius, maka di zamannya pemerintahan Pak Prabowo dengan wakil Pak Gibran, maka status badan kita menjadi kementerian Bu. Dengan Perpres 165 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia atau lembaga kita KP2MI ini mempunyai unit pelaksana teknis di daerah. Ya, salah satunya adalah di Sumatera Selatan, adanya di Kota Palembang, ya, yaitu UPT, unit pelaksana teknis Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, kebetulan juga kantor kita ini membawahi 3 provinsi. Nah, pertama itu adalah adanya di Sumatera Selatan, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Provinsi Bengkulu, Ibu. Ya. Tadi Sumsel itu membawahi Sumsel, Babel, dan Bengkulu. Ya, tadinya Lampung juga, jadinya 4 tadinya. Tapi memang Lampung itu, Provinsi Lampung itu termasuk penempatan cukup banyak, 5 besar, sehingga dia berdirilah Satker. Ya. Kita nanti tidak tutup kemungkinan Bu, karena saya lihat dari wilayah kerja saya, dari 3 provinsi ini Bengkulu ini udah mulai ramai penempatan, meningkat pekerja migran itu, terutama jabatan-jabatan formal, ke Jepang seperti itu, Taiwan, ya. Dan juga sekarang ini
kasus-kasus yang ilegalnya atau bekerja secara tanpa persetujuan juga cukup tinggi, Bu. Ya. Artinya memang harus ada kantornya di satuan kerjanya di Kota Bengkulu, minimal di Kota Bengkulu. Nah, kalau kita cukup jauh ya jaraknya antara Palembang dengan Bengkulu itu hampir perjalanan darat itu sekitar 12 jam. Ya. Jadi kami ini dengan kekuatan 24 orang sumber daya manusia yang memang membagi waktu, Ibu. Kadang kami waktu itu kebetulan saya baru masuk di bulan Maret kemarin, ya. Saya tadinya dari Lampung, yang memang Sumsel itu saya konsentrasinya 2 minggu, 1 minggunya di Bengkulu, 1 minggunya di Babel. Jadi seperti itu meninjau apa yang kira-kira tata kelola penempatan atau pelindungannya yang belum ada, itu kita penuhi. Itu, Bu. Nah, apa saja yang menjadi concern dari BP3MI ini? Concern kita sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2017 itu dan peraturan Presiden bahwa kita termasuk suburusan ketenagakerjaan di bidang luar negeri. Tentunya itu adalah di pelindungan, Bu, ya. Ya, ini luar biasa, Bu, pemerintahan RI ini yang memang pekerja migrannya itu ada undang-undangnya. Undang-Undang 18 tahun 2007 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian ada kantornya itu Kementerian P2MI. Jadi bagaimana kementerian kita ini memberikan rasa aman untuk bekerja ke luar negeri. Misalnya di sisi penempatan, pelindungan, kita juga ada namanya penempatan. Jadi kalau kita itu semenjak terbentuknya kementerian ini, pertama kita ada namanya Dirjen Promosi Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri. Jadi mencari peluang kerja luar negeri yang ada di luar negeri yang kira-kira bisa ditempatkan oleh warga negara Indonesia. Kemudian juga ada setelah peluang itu diambil oleh pemerintah kita, sehingga ditempatkan, Bu, ditempatkan ke luar negeri. Setelah ditempatkan, ada dirjen namanya pelindungan, dilindungin. Dilindungin ini sebelum dia berangkat, selama dia berangkat, bahkan dia pulang pun juga dilindungi. Berarti dipantau ketika mereka udah pas berangkat, pas proses rekrutmen gitu ya, rekrutmen, terus mereka berangkat, terus pulangnya tetap diawasi ya? Iya, betul diawasi. Dimonitor ya. Tidak terlepas. Kemudian pada saat dia sudah pulang kerja, katakan dia sudah di Indonesia, kita masih ada namanya kegiatan namanya Dirjen Pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu tidak sedikit memang pekerja migran kita yang mengalami trauma. Itu ada kegiatan semacam pemberdayaan sosialnya, bagaimana reintegrasinya, ya selama dia bekerja ke negeri mengalami trauma, mengalami berkebutuhan khusus, misalnya sakit, itu kita yang bertindak untuk memberikan perlindungannya. Kemudian bagaimana kelangsungan setelah dia pasca bekerja ke negeri yang memang tidak bisa memutuskan lagi untuk bekerja ke negeri, sehingga kita lakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Ekonomi itu kita bikin di berbagai daerah, di desa-desa yang ada komunitasnya, kegiatan pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan seperti itu. Jadi membuat kelompok-kelompok ekosistem yang memang nanti cikal bakal ekonomi desa itu dari pekerja migran Indonesia. Seperti itu. Menarik sekali, Pak. Ini baru kulitnya nih, Pak. Nanti ada lagi pertanyaan. Nah, kita ke Ibu Ria Piknita dulu ya. Bu Ria Piknita 2 tahun pengalaman kerja di Malaysia ya. Nah, Bu Ria bisa cerita bagaimana awal, walaupun saya udah pulang ya, tapi share lah ke pemirsa. Gimana awalnya Bu Ria bisa bekerja di Malaysia selama 2 tahun, terus sekarang udah pulang lagi. Nah, mungkin awal rekrutmennya sampai Ibu kerja di Malaysia itu bisa di-share ke kita. Silakan, Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Silakan. Saya perkenalkan diri, saya Ria Piknita, asal dari Oku, PMI, ex negara Malaysia. Yang untuk kalau ditanya apa alasan kenapa kami
perempuan-perempuan yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, memutuskan untuk keluar negeri. Mungkin sebagian besar alasan karena himpitan ekonomi, itu awal mula. Iya. Nah, awal mula alasan orang-orang yang pergi memutuskan untuk meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, keluar negeri, itu ekonomi ya. Iya. Ekonomi. Terus kenapa sampai tertarik? Nah, awalnya kalau saya pribadi, kemarin kita ada masalah dengan suami. Terus solusi kita cari solusi itu ada teman yang memang pernah kerja ex Malaysia juga, dia nawarin, nah, coba dulu kamu proses ke luar negeri, siapa tahu bisa memberi solusi masalah kamu itu. Pikir ya oke lah kayak gitu, sebab kalau di Indonesia kita dengan gaji yang mungkin tidak sebesar yang di luar negeri kan, tertarik sebab anak-anak mau makan, anak-anak mau sekolah gitu kan, terus pengen buka usaha, kalau modal di Indonesia kita harus pinjam bank, mesti dibayar kan kayak gitu kan. Jadi mungkin solusi biar cepat dapat yang kita inginkan itu mungkin itu salah satunya kan. Nah, jadi diajak sama teman ini proses ke PT, boleh disebut nama PT yang berangkat? Nggak apa-apa. Nah, PT Sakinah Piramida yang dikelola oleh Ibu Tina Agustin. Nah, terus waktu itu kita daftar, tapi karena kita ada sedikit semacam dengar-dengar kan, apa ini PT resmi, apakah dia bisa melindungi kita setelah kita bekerja di sana. Jadi kita cari-cari lah apa yang bisa membuktikan bahwa PT itu resmi, yang bisa memberangkatkan kita dan bisa melindungi kita. Jadi untuk tipsnya itu kita bisa cek di Disnaker atau ke BP2MI ini kan. Nah, kalau di kita Palembang ini Pak, kalau nggak salah ada 11 PT penyalur yang resmi ya Pak ya. Ada berapa belas tahun udah nambah ya. Selain 11 PT penyalur ini banyak juga yang menyalurkan itu. Ya, itu mungkin ya termasuk tapi tidak terdaftar ya. Jadi mungkin itu kalau untuk kita mengatasi ketakutan kita yang untuk memberangkatkan ini kan. Jadi untuk memastikan bahwa perusahaan yang menyalurkan kita ke luar negeri atau resmi, kita harus ngecek dulu di Disnaker dan BP3MI. Iya, betul sekali. Itu bisa dicek secara online pun kita bisa cek kan. Jadi setelah kita tahu bahwa PT itu memang resmi, kita kuatlah yakin. Bismillah berangkat ya. Bismillah. Nah, kemarin sempat waktu setahun di situ mau sambung kontrak, sebab alhamdulillah dapat majikan baik. Nah, kalau kata istilah orang sekarang ya, manusia yang memanusiakan manusia itu ya. Nah, majikan baik, keluarganya baik, gaji lancar, itu kan, makan tidur kita dikasih ya sewajarnya, sebenarnya bukan yang kayak ada yang orang cuma dikasih roti aja, dikasih kopi aja satu hari, makan satu hari, enggak. Kita makan bebas itu. Mau sambung kontrak tapi ternyata komunikasi sama anak dulu ya kan. Ibu pulang dulu gitu kan. Sebab anak-anak juga kan masih kecil kan Pak, masih sekolah. Ya sudah. Jadi habisin dulu kontrak yang 2 tahun itu. Alhamdulillah yang masalah kita kemarin selesai kan, bisa bayar utang, bisa sekolahin anak gitu. Ada sedikit sisa kita buka usaha kayak gitu. Setelah 2 tahun pulang, masih ada sisa tabungan, kita buka usaha sekarang. Iya. Usaha yang sedang dijalani sekarang, kita jualan online makanan ringan kayak gitu. Kayak keripik. Dan didampingi oleh BP3MI. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Gitu. Baik lagi ke proses ketika awal
mau daftar kerja di Malaysia sampai berangkat itu berapa lama prosesnya? Kalau saya kemarin 3 bulan. 3 bulan berangkat. 3 bulan berangkat. Ada ini apa? Ada apa sih itu diberikan pelatihan atau Ya apa? betul, Iya, pasti iya. harus Ibu. Kita 3 bulan itu kita dilatih, kita dilatih cara kerja, dilatih bahasa, semua sebenarnya persiapan mental, kita kan semua persiapan fisik setiap hari. Kita di PT itu 3 bulan itu di PT Bu, di PT itu kita bangun pagi, diajarin bersih-bersih, beres-beres, gitu. Senang. Pokoknya apa yang harus kita hadapi di sana nanti sudah diajarkan di PT sebelum kita penyalur berangkat. ya. Alhamdulillah, jadi sekarang udah selesai 2 tahun dan sekarang kembali ke Palembang ya. Dan udah buka usaha sendiri. Mudah-mudahan usahanya lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Waidinsa. Pak Waidinsa dalam tahun 2005 ini ya, udah berapa banyak tenaga kerja yang disalurkan ke luar negeri? Oke, baik. Dan kemana saja gitu? Oke. Kita kembali ke belakang tahun sebelumnya. Ya. Kalau tahun 2024 itu ada sekitar 2.000 Ya. yang tercatat Bu ya. Yang tercatat di sistem Cisco P2Mi kita. Ya. Ya. Itu hampir besar ke Malaysia, tapi memang sektor formal kayak semacam perkebunan sama konstruksi. Ya. Nah, namun 2025 ini, mulai dari awal tahun kemarin itu, sektor formal yang konstruksi, perkebunan, cleaning service yang lain-lain itu di Malaysia itu ditutup. Maksudnya, iya, semenjak pasca terjadinya, mulai dari COVID itu. Ya, COVID. Perampingan atau Ya, nggak ada lagi perusahaannya? ya semenjak adanya COVID itu, jadi perusahaan itu mau mulai bangkit lagi sampai dari 2019 sampai ke 2004 sampai 2025 ini masih belum pulih Bu ekonomi. Ya, di sana kan ada pabrik, kayak ada konstruksi, klep kayak gitu kan. Nah, sebetulnya masyarakat kita ini yang Sumatera Selatan itu cenderung migrasinya ke Malaysia. Karena mungkin faktornya satu rumpun Bu ya, misalnya bahasa. Ya, jadi namun tetap mereka kalau dia resmi, dia harus di LPK untuk ada pelatihan, tetap pelatihan bahasa juga sama pelatihan bekerja kompetensinya. Ya, karena memang syarat untuk bekerja kuliah itu harus mempunyai sertifikasi kompetensinya Bu, baik yang rumah tangga maupun juga yang pabrik. Nah, bergeser Bu dari 2004 ya, yang tadi sektornya banyak ke Malaysia, banyak di formal, memasuki 2025 ini justru itu belum dibuka. Nah, sekarang ini yang saya lihat fenomena terbaru ini bahwa ya, ke negara Jepang meningkat, Bu. Ya, bukan sektor rumah tangga atau informal, sekarang ini sektor formal. Ya, cenderung ke profesional. Misalnya ke Jepang. Misalnya pertama itu ada jabatan-jabatan misalnya di perkebunan, konstruksi atau welder, ya, konstruksi. Kemudian juga ada juga yang bekerja di yayasan panti-panti lansia, ya, sebagai caregiver, caretaker seperti itu kan, ya. Kemudian penempatan kita hampir sekarang ini berjalan yang tahun ini sekitar yang kita layani Bu ya, sekitar 700-an, 700 orang yang kita layani di kantor. Namun ada juga warga kita yang warga Sumsel ini yang berproses ke luar di luar provinsi kita. Jadi kalau yang dilayani kita hampir 700, mungkin yang kita bisa lihat di sistem, barang siapa yang bernik dari Sumatera Selatan, maka itu menjadi catatan dicatat di di sistem BP3MI Sumsel ya. Sumsel ya. Yang membawai 3 provinsi tadi. Ya. Babel dan Bengkulu. Namun yang kita layani, kita ada namanya setelah mereka berproses, kalau keluar gitu ada banyak ini Bu. Ya, ini saya tekankan dulu kembali. Jadi ketika warga Sumsel mau bekerja ke luar negeri, ke negara manapun, tanya dulu ke kami pemerintah, negara itu dibuka apa tidak untuk bekerja. Nah, ada edarannya itu negara itu dibuka. Kalau umpamanya negara seperti kayak katakanlah misalnya Jepang dibuka oleh negara,
dengan sektor pekerjaan ini nih. Nah, baru dilihat setelah tahun negara itu dibuka oleh pemerintah kita, maka kita pastikan mau skema mana berangkatnya. Ada skemanya, Bu. Nah, mau skema government to government, government to government itu kami yang melaksanakan penempatannya. Kami yang mengumumkan di website kita. Ada 3 negara aja kalau G2G itu. Pertama itu adalah Korea Selatan untuk manufakturnya, perikanan juga, ABK-nya juga. Karena memang Korea Selatan tidak mau kerjasama dengan swasta. Dia maunya sama pemerintah. Ya, namanya government to government. Korea Selatan. Ada lagi negara Jepang. Jepang. Namun Jepang untuk yang skema government to government ini baru kesehatan, Bu, medis. Untuk di rumah sakit maupun di yayasan lansia. Nah, itu. Kemudian juga ada satu lagi yang skema government to government adalah Jerman. Jerman ini butuh untuk rumah sakitnya. Yang gajinya hampir sekitar 51 jutaan. Per bulan. Iya, per bulannya. Untuk tenaga medisnya. Nah, mereka juga tetap harus dilatih. Kemudian ada skema namanya G2P. Kami yang mengumumkan, kami yang bekerja sama. Kan saya lihat tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ada Direktorat Jenderal Promosi Pemanfaatan Peluang Kerja Negeri. Nah, pejabat-pejabat kita yang ada di Jakarta, baik itu Pak Menteri, Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri kita, dan para dirjen kita, ya dirjen promosi, itu lakukan kontak luar negeri atau kunjungan, yang mana mendapatkan peluang kerja negeri yang baru. Misalnya baru-baru ini skema government to private to swasta, Bu. Ke rumah sakit swasta yang ada di Amerika. Dengan gajinya lumayan fantastis, hampir 100 juta, 98. Iya. Berarti buat medis ya? Iya, untuk medis. Saya tahu memang di Sumatera Selatan ini kan lulusan-lulusan keperawatan tuh cukup banyak, Bu. Iya. Surplus lah bagi kita. Sementara di negara-negara luar itu butuh banget, ya. Karena memang warganya sendiri kan nggak berminat untuk bekerja di sektor itu. Kebetulan sektor kita yang banyak juga lulusan-lulusan dari sekolah-sekolahan yang mulai dari perguruan tinggi, kan, seperti yang untuk mencetak keperawatan itu. Ya. Kemudian juga baru-baru ini ada ke Yunani, ke Belanda, ke Singapura, tapi tetap medis. Ya. Kami pemerintah kita KP2M ini sengaja memang ngambil yang sektor-sektor yang kira-kira kerjasamanya antar negara, atau memang perusahaan yang di luar negeri itu butuh dengan MOU dengan negara. Gitu. Tapi ada juga yang namanya skema penempatan melalui PT, Bu. PT, yang kita kenal namanya, kalau Undang-Undang 18 ini mengatakan bahwa P3MI. P3MI itu perusahaan pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Ya. Yang tadi ada terdaftar ada 11. Ya, salah satu yang kata Mbak Ria ini, dia terdaftar di PT, P3MI itu, yang memang memperoleh izin. Ya, di kantor kita Kementerian Perhubungan dan mempunyai surat izin perekrutan. Jadi kalau dia mau rekrut Mbak Ria ini, ya dia harus dapat izin dulu dengan kantor kita di kementerian. Kuotanya berapa, negaranya kemana. Setelah itu boleh rekrut. Ya, itu skema P2P. Nah, skema P2P ini kita berikan kebebasan kepada swasta, ya, yang punya izin dari kita. Misalnya perusahaan A ini, yang penting negara-negara sudah dibuka. Ke Malaysia, mau sektor formal, mau sektor informal, silakan. Ke Singapura, informal, rumah tangga, Hong Kong, Taiwan ada pabrik, ada juga perikanan, ada juga untuk rumah tangganya. Polandia ada sektor formal, kayak pekerja-pekerja di sektor alat perabot furniture, mebler, gitu seperti itu, atau semacam paket barang seperti itu di Polandia. Ada baru-baru ini memang P3M ini punya job ke Turki untuk hospitality. Ya, kita tahu di Palembang ini kita banyak seperti kayak ada tamatan yang lulusan dari sekolah pariwisata. Ya, kita ada juga Poltek Bank segitu itu kan. Cukup banyak alumni yang setiap tahunnya itu sekitar 200. Ini adalah peluang. Nah, sementara juga ada namanya Bulgaria, ya. Kembali ke Turki tadi, Turki itu buat banyak pekerja untuk di perhotelan, Bu. Ya, karena memang negara itu untuk tujuan wisata seperti itu. Nah, kemudian juga skema namanya UKPS. UKPS itu misalnya Ibu Ria sukses punya PT,
ada pekerjaan di luar negeri, pabriknya mendirikan di sana, tapi pekerjaannya dari orang Sumsel misalnya. Semua orang Sumsel boleh. Boleh maksudnya, tapi kantornya di sana, kerja di sana. Itu iya. namanya UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, ada lagi satu lagi yang Jepang tadi, yang banyak di Jepang ya, skema namanya mandiri. Iya. Mandiri itu bukan berarti dapat paspor, badan sehat langsung pergi sendiri, tidak seperti itu. Jadi mandiri ini dia sudah kontak dengan pemberi kerja di luar sana, entah dia melalui temu langsung, bisa dia juga melalui video call atau misalnya Skype seperti itu, atau melalui email, surel kan seperti itu. Nah, ada lowongan luar negeri buka di internet misalnya, dia coba apply, dia jadi pekerja ini, calon pekerja migran ini langsung komunikasi dengan perusahaan, begitu dia profil ternyata bagus diterima nih, cocok karena punya dengan kompetensinya, misalnya dia punya sertifikasi SEP seperti itu, atau dia punya sertifikasi welder mengelas yang memang bagus dari Indonesia, dari Asia Tenggara ini. Nah, ketika diterima, maka pihak pemberi kerja luar negeri itu memberikan surat diterima bekerja, kemudian memberikan perjanjian kerja antara calon pekerja migran ini dengan pemberi kerja sana yang memang dilegas atau di-endorse sama perwakilan kita di sana. Ya. Jadi ada semacam perjanjian kerja antara CPMI dan pemberi kerja. Kemudian dokumen satu. Kemudian dokumen keduanya adalah visa kerjanya. Biasanya visa kerjanya diterbitkan oleh kedutaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau udah ada visa kerjanya, ada perjanjian kerjanya, ada surat kerjanya, maka dokumen ini yang skema mandiri tadi datang ke kantor kita, Ibu. Oh, masih datang tetap Iya. BP3MI. Karena mandiri kan, skema G2G, G2P, P2P, UKPS dan juga mandiri di dalam undang-undang itu harus tercatat. Harus terdata ya. Terdata di kantor Kementerian P2MI. Bisa dilayani di kantor kita yang ada di daerah-daerah, ya kan? Ya, misalnya untuk layanan namanya elektronik pekerja migran Indonesia, namanya EPMI. Kalau dulu dicetak, Bu, kartunya seperti kayak SIM. Kalau sekarang ini cukup lewat buka website kita, masukin nomor paspornya, akan muncul kalau dia resmi. Tapi kalau umpamanya dia tidak tercatat dari 5 skema itu, maka dia non prosedural dikatakan seperti itu. Iya. Nah, Pak, udah banyak sekali infonya. Nah, kita masuk ke kiatnya nih, Pak. Kiatnya gimana tuh biar kerjanya itu sukses gitu. Ya. Dari awal ya, dari awal mau daftar sampai kerja sampai kalau mau tetap lanjut atau mau pulang. Ya. Gimana tuh? Gini, Bu, ya. Sebetulnya kita sudah mencoba di beberapa tahun tadi semenjak kementerian itu ada semacam pembentukan komunitas atau desa migran emas yang memang sebagian besar pekerja migran luar negeri itu yang mengalami saudara itu berasalnya dari hulu, dari desa. Dari desa ya. Nah, sesuai dengan ada amanat undang-undang juga. Iya. Desa itu ada tugas dan tanggung jawab aparat desa untuk mencatat pekerja migran yang mau ke luar negeri. Kalau dia belum mempunyai dokumen, dibantu dokumennya oleh aparat desa itu. Kemudian dicarikan informasinya, masuk ke PT mana, ya skema apa dia, atau mau ikut. Nah, kalau umpamanya desa keterbatasan dalam informasi, dia bisa menghubungin disnaker yang ada di wilayahnya, di kabupaten atau kotanya. Kalau umpamanya masih belum luas dapat informasinya, bolehlah baru ke kantor kita, ke BP3MI Sumatera Selatan, atau juga kalau dia ada di provinsi lain, biasanya hampir tiap kota tuh ada untuk lain. Nah, ketika pekerja migran kayak Mbak Ria ini, ya, dia pakai skema P2P, private to private, yang skema melalui P3MI, ya, perusahaan penempatan pekerja migran. Jadi dia di LPK dulu, ya, untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Ya, yang katanya 3 bulan ya, latihan bahasa, dilatih kompetensinya. Nanti dia asesor, di ujian kompetensi namanya, oleh asesor, dinyatakan lulus, maka dikeluarkan sertifikatnya melalui standar BNSP. Nah, dokumen inilah yang menjadi dokumen dia, selain paspor, selain perjanjian kerja, selain visa kerja, selain ada namanya jaminan sosialnya BPJS Ketenagakerjaan,
ya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri harus memiliki jaminan sosial. Ya, selain usia minimal 18 tahun, ada juga jaminan sosialnya, kemudian dokumen yang dipersyaratkan yang saya sampaikan tadi. Nah, baru dia diproses PT-nya. Ya, diajukan ke tempat majikan yang atau memberi kerjaan di luar negeri, mitra kerja luar negeri, ya. Nanti pihak agensi sana atau mitra kerja di sana melalui pemerintahnya memberikan semacam visa kerja. Visa kerja itu berbareng dengan perjanjian kerja, dokumen itu. Nah, dokumen inilah dari PT dibawa ke kantor kita untuk didaftarkan EPMI-nya, kartu kerja luar negerinya, sekaligus kita berikan semacam orientasi pra pemberangkatan. Jadi sebelum dia berangkat ke luar negeri itu, kami sebagai pemerintah selain dokumennya lengkap, ya. Pertama begitu PT datang ke kantor kita, misalnya Mbak Ria ini dan kawan-kawannya, seperti hari ini juga kita ada orientasi pemberangkatan dari PT lain, dia ada Palembang ini mendaftar mau ikut namanya OPP, orientasi pemberangkatan. Nah, pada saat mereka ikut OPP itulah, Bu, di situ peran kami pemerintah yang memang memeriksa, memverifikasi dokumen, benar nggak sih dokumen ini? Misalnya persyaratan seperti perjanjian kerja ini benar nggak? Jangan nanti kita kalau memang ragu dengan perjanjian kerja ini, kita bisa menghubungi perwakilan luar negeri, Bu. Ya, untuk memastikan. Kita memastikan warga kita tuh luar negeri itu benar-benar bekerja. Jangan sampai nanti banyak juga yang terjadi di lapangan. Ternyata aspal, Bu. Perjanjian kerjanya itu ditantangani asal-asalan. Memang ada pejabat di setempat negara-negara itu, tapi ini bukan bidang dia. Jadi ada orang yang memang sengaja itu biar agar dia masuk, agar dia mengelabui kami pemerintah, Kementerian P2MI untuk memberikan kartu itu. Karena kalau ada kartu itu kan di pihak migrasi itu sudah resmi dia, sudah dikeluarkan ininya. Jadi nggak perlu lagi dibanyak tanya lagi. Ya, seperti itu. Kita verifikasi dokumennya, terus sesuai dengan Undang-Undang 18 tadi tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, harus bayar asuransi, kemudian visa kerjanya sudah ada, sesuai dengan namanya, paspornya ada, surat izin segala macam, kan, kelengkapan persyaratan itu. Kemudian kita memberi pembekalan, Bu. Pembekalan itu menguatkan kembali perjanjian kerja dia, peraturan undang-undang di negara tempat dia beruji penempatan. Kemudian juga diberikan motivasi dia untuk bekerja di sana, diberikan kepribadian lah, motivasi kepribadian. Kemudian juga budaya di sana seperti apa negara-negara itu. Kemudian juga pola hidup sehat, ya, harus dijalanin, bahaya narkoba, kemudian juga membatasi mereka dengan kelompok-kelompok radikalisme, jangan sampai mereka tuh terbawa suasana kelompok-kelompok keras di sana di luar negeri, seperti itu di pembekalan. Itu ada sekitar 10 jampel diberikan dari pagi sampai sore, sehingga mereka dibuatkan kartu itu, sehingga ketika mereka sudah memiliki kartu itu, maka mereka siap berangkat. Jadi siap, ya? Siap. Jadi KP2MI ini, kantor kami ini adalah pintu terakhir, atau teman-teman ini bertemu dengan pemerintah sebelum mereka terbang. Kalau mereka sudah memiliki EPM itu, di hari itu juga bisa berangkat kalau memang sudah ada tiket penerbangannya, seperti itu, Bu. Jadi Pak, kalau di Sumsel baru 4 bulan ya, sebelumnya di Lampung ya? Saya dari bulan 3. Oh, bulan 3. Berarti pertengahan. 9. Ya, belum 1 tahun. 9. Nah, Pak Waidinsah, sekarang kan lagi viral nih yang scam, online scam di Kamboja, perbatasan. Nah, dan banyak sekali pekerja Indonesia, nggak tahu kalau Sumsel ya, yang terjebak menjadi korban bekerja di situ karena ditipu rata-rata kan. Nah, gimana pesan dari Pak Waidinsah supaya orang Sumsel termasuk sini Bengkulu sama Babel ya tidak terjebak dan menjadi korban bekerja di perusahaan online sekarang. Ya, baik, terima kasih. Ini penting sekali ya di era digitalisasi yang hampir setiap masyarakat Gen Z itu memiliki handphone ya, yang memang arus informasi datang dari situ.
saya tekankan kembali, ketika ada lowongan kerja melalui di internet misalnya atau di medsos, baik itu IG misalnya, Facebook atau TikTok, ada lowongan misalnya ke Kamboja, katakanlah sebut dia, Laos, Myanmar, Thailand, itu jangan percaya dulu, ya. Jadi mau bekerja ke negara itu dibuka nggak oleh kementerian kami? Ya, kalau umpamanya validnya di kita, Pak, saya mau ada lowongan pekerjaan nih di internet misalnya, di medsos untuk kerja di Thailand, misalnya sebagai supir dengan gaji sekian. Nah, kalau ditanya kita, oh tidak benar itu, karena negara itu tidak kita buka. Ya. Berarti tadi baik lagi cek ke Disnaker dan ke ya, BP3MI. Benar sekali. Ya. Kemudian negara-negara itu memang hari ini berkembang, Bu. Berkembang untuk perusahaan judi online, Bu. Judi online di Kamboja, Laos, Myanmar, berkembang di sana. Memang negara itu membolehkan berdirinya perusahaan judi online itu. Nah, itu legalnya. dilegalkan. Iya, kalau negara kita kan nggak akan sudi ke pemerintah kita melegalkan itu. Tapi kalau negara sana memang diperbolehkan, asalkan izin perusahaan itu diberikan untuk judi online, pekerjaannya bukan orang situ, harus dari luar. Ya, jadi yang saya lihat alami hari ini, bahkan leadernya yang ada di sana direkrut orang Indonesia. Ada marketingnya orang Indonesia yang merekrut orang Indonesia. Sampai ke sana. Jadi operator judi online. Dan juga yang ditipu pasti Indonesia. Kenapa? Karena bahasa. Yang dicari mangsanya orang Indonesia. Karena dia berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi mulai dari leadernya, marketingnya, sebagai jadi operator untuk ditipu di Indonesia. Nah, judi online ini untuk legalnya aja judi online. Tapi di situ banyak Bu unsurnya. Ada misalnya chatting lob, kemudian juga atau namanya online scamming lah. Jadi penipuan dalam bentuk internet. Ada misalnya, jadi yang direkrut ini sebagai operator, dia memakai akun fake, akun palsu. Misalnya kalau umpamanya saya seorang operator di sana laki-laki, ya, atau megang akunnya perempuan atau laki-laki, maka sasarannya perempuan di medsos itu. Jadi spam Bu seperti itu, menyapa kayak gitu kan, namanya chatting lob. Kemudian menawarkan investasi. Ternyata investasi bodoh. Ya, mungkin satu kali ikut investasi ada dikasih lah untungnya, nanti kan naik lagi lah sampai sejumlah tertentu, tahu-tahunya itu nggak balik lagi. Misal judi online juga kan berkembang juga sekarang kalau di internet tuh. Ada namanya game-game yang berupa judi slot kayak gitu. Nah, itu bukan salah satu dari negara-negara itu. Nah, kenapa masyarakat kita tertarik Bu ya di Sumsel ini? Pertama itu adalah iming-iming gaji tinggi. Ya. Iming-iming gaji tinggi. Keduanya dibiayai Bu. Semua dibiayai oleh misalnya, yang mengajak itu ya. Rekruter apa nyebutnya? Rekruter itu. Jadi dibiayai misalnya pembuatan paspornya, kemudian perjalanan dia dari misalnya daerah Sumsel menuju misalnya ada misalnya embarkasi Kuala Namu, mungkin Batam, kemudian juga daerah Nunukan, gitu kan. Nah, yang memang nanti larinya ke sana. Ya. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah ya mereka itu bekerja target. Begitu sampai di sana dikasih target nih, misalnya ada 50 orang, katakanlah harus dihubungin. Kalau nggak kecapai target, itu makanya mengalami penyiksaan, bahkan setrum, ya, yang kita alami. Sampai meninggal ya. Ya, jadi kalau dia misalnya capai target, memang dia mendapat keuntungan dalam 1 bulan tuh. Kalau kata saya, yang saya dengar dari mereka tuh kerja harian Bu. Ada target harian. Kalau hari itu nggak tercapai, maka dia harus bayar denda.
Kadang-kadang ada yang selama 1 bulan pertama kerja itu semangatnya itu tercapai targetnya, misalnya mendapatkan gaji belasan juta. Begitu bulan berikutnya dikasih target lagi nggak dicapai, maka dia harus nombokin hitung-hitungan lah. Berarti gaji saya di bulan pertama tuh habis untuk nombokin di bulan 2. Nah, mulai sudah merasa tidak betah yang sebagai operator ini. Dia nggak betah, dia mengalami penyiksaan, itu penekanan terus. Ya. Jadi nanti lama-lama dia bilang, ya udah kalau nggak aku mau pulang aja. Nah, ketika dia mau pulang, dia harus dimintain uang puluhan juta. Banyak keterangan dari Kementerian Luar Negeri yang sudah kejebak sana anak-anaknya atau saudaranya, yang tiba-tiba dimintain langsung transfer, Bu. Kadang udah ditransfer uangnya. Kayak kita di sini ada penanganan kasus sudah sampai 35 juta, kata orang sana duitnya nggak nyampe. Jadi pekerjanya pun ditipu. Karena yang punya perusahaan itu tidak di situ, Ibu. Dia cuma mantau pakai CCTV. Misalnya dia lagi masuk TV itu, kenapa itu ngantuk, ketiduran. Maka dia nyuruh leader kayak orang Indonesia itu harus dikasih pelajaran, disiksa, dipukul gitu. Bayangin, Bu, yang nyisa orang Indonesia sendiri. Dan justru kalau nggak diturutin ya mungkin leader tadi mengalami hal yang serupa juga. Karena perusahaan ini dimiliki oleh mungkin orang perorangan atau mungkin organisasi yang separatis, Bu. Yang memang untuk membiayai organisasi ini, baik tidak bahkan juga bisa melawan pemerintah resmi yang ada di sana. Seperti itu. Nah, itulah kalau kerja di sana itu saya rata-rata saya amatin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saja, Bu. Itu akhirnya mengadu ke kita, minta dipulangkan. Nah. Jadi di Sumsel ini udah ada korban itu? Ada, Bu, ya. Kemarin pemulangan kita dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 560-an. Yang memang mulai kerja saya itu ada sekitar 73 kita berhasil pulangkan ke Bangka Belitung. Ada 13 orang yang kita pulangkan di Sumsel. Di Bengkulu juga ada sekitar 4 orang. Nah, itu yang tercatat yang mengadu ke kita. Ada juga rupanya nggak mengadu. Kemarin di Palembang ini ingat ada ini ya, mafianya, ada perekrutnya yang dia memang ngeling ke sana, ke Kamboja. Nah, katakanlah di Kaledoni orang ini, dia bikin cabang nyuruh orang lagi untuk merekrutnya itu. Dia merekrut orang untuk menjadi perekrut gitu ya? Untuk ini ya. Dengan misalnya satu rekrut itu dapat 1 juta misalnya. Ya. Nanti digabungin dia ini, kemudian nanti dia kirim. Kebetulan juga di sana ada leader sebagai saudara iparnya apa ya di sana itu. Itu kan melanggar hukum kan maksudnya. Ada nggak tindakan hukum mereka? Gini, Bu, kami kemarin mau itu kan sebenarnya sudah jatuhnya apa ya? Termasuk TPP, memperlakukan non prosedural, TPPU juga ya, karena memang ada yang ditipu kan. Ketika kami udah kerja sama BP3 M Sumsel ini, saya langsung bekerja dengan Poltabes Kota Palembang. Kita udah rapat kecil untuk menangkap pelaku yang memberangkatkan ini. Ternyata memang harus ada aduan, Bu. Oh, harus ada yang mengadu. Yang adu. Ternyata kata pimpinan yang waktu itu harus ada pengaduan. Nah, kami makanya saya datangin orang tuanya yang anak di sana, Bu, coba deh Ibu mengadu ke kantor kami, biar kami nanti mengadu ke polisi, bikin LP-nya. Nah, dasar untuk menangkap itu. Ternyata ibunya nggak mau. Alasannya apa, Bu? Kalau saya melapor ke Bapak, terus Bapak punya tindakan dengan pihak berwajib, kepolisian untuk menangkap itu, nanti anak saya tambah disiksa. Padahal enggak, sepertinya. Nah, memang kalau ada udah itu harus mengadu. Karena proses mengadu itu, setelah dari mengadu itu, panjang, Bu, alurnya. Untuk memulangkan pekerja migran, warga yang terjebak online scamming ini. Ya, jadi ngadu ke kita, saya bersurat ke Jakarta, ke kementerian langsung ke perwakilan yang ada di luar negeri. Perwakilan negeri yang ada di luar negeri itu menyerahkan kepada pemerintahan setempat. Misalnya di Thailand, misalnya. Kamboja, ya. Kamboja sana. Ke pemerintah Kamboja. Kambojanya, nah pemerintah Kambojanya melalui pemerintah ke Dubes. Ya, dari Dubes ke pemerintahannya. Pemerintahan itu dengan bekerjasama dengan kepolisiannya atau TNI-nya untuk
mendatangi perusahaan itu. Mm-mm. Nah, Prosesnya panjang ya. prosesnya Pak? panjang. Misalnya pada permintaan, katakanlah namanya si A, yang dari Sumsel, kita proses ke pusat suratnya, langsung ke dubes kita langsung perintahnya Kamboja, yang si A tadi, makanya kalau pengaduan harus lengkap Bu, ada titik ininya, titik Google-nya, nama perusahaannya kalau bisa. Jadi nanti melalui pemerintahannya Kamboja itu datang dengan satuan kepolisiannya ke perusahaan itu, dicari nama A itu. Kalau ketemu diambil. Kalau nggak ketemu, Kalau misalnya udah bocor digeser, udah susah. Nah perusahaan itu tidak diapa-apain karena memang legal. Nah, walaupun di situ banyak warga negara kita yang minta bantuan, Pak saya perlu mau bilang juga, nggak bisa karena memang nggak ada aduan. iya. Harus ngadu Karena intinya. kan sering viral kan mereka video di share ke medsos kan minta tolong orang keluarganya di sini yang berupaya mengadu kan. Nah kadang memang tidak cepat ya, tidak cepat karena tadi mungkin prosesnya tadi panjang yang harus ditelusuri ya Iya. Pak ya. Iya. Kemudian juga kemarin kita yang sekitar Kamboja, sekarang ini ada sekitar 464 dari ininya Bu, dari Myanmar, Yangon. Pemerintah Yangon menyampaikan ke pemerintah kita bahwa ada warga negara Indonesia secara Indonesia sekitar 464 yang saya tracking itu banyak wilayah kerja saya, Babel sama Sumsel juga ada. Terus yang di sana. Gimana upaya sini untuk mereka minta pertolongan kan? Minta dipulangin. Karena mereka bekerja situ nggak akan sukses ke depan misalnya, nggak seperti kayak kerja under pressure kan? Iya, under pressure. Perusahaan itu pun aksesnya nggak terbatas Bu, jauh dari tempat keramaian, mungkin dia agak-agak kalau mau lari juga bingung. Seperti perbudakan itu Pak ya? Iya, karena situ ada semacam komplek yang didirikan. Di dalam komplek itu jauh dari pemukiman jauh, kemudian juga yang dijaga oleh sipil yang bersenjata, temboknya juga. Nah situ memang lengkap, ada kantornya untuk operasional tuh. Jadi ada gedung nih, setiap lantai beda. Misalnya ini ada untuk penipuan, chatting online, ini investasi. Nah di dalam lantai itu ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, macam-macam. Nah di situ juga ada semacam restonya, ada hotelnya, lengkap Bu di situ sebetulnya. Iya. Jadi Pak sangat menarik ya. Samping itu miris dan mungkin pesan dari Pak Waidinsa untuk pekerja supaya jangan sampai terjebak direkrut oleh pekerja yang tidak legal tadi ya Pak ya. Nah mungkin ini udah di akhir podcast kita ya. Mungkin last statement dari Pak Waidinsa. Yang pertama Pak Waidinsa, nanti Bu Ria juga. Iya. Ya, silakan. Yang paling penting adalah warga Sumsel ketika hendak bekerja ke luar negeri, pertama yang harus dibekali adalah bahasa. Ya. Ke negara manapun. Ketika dia mau ke Jepang, dia harus bahasa Jepang. Ketika dia harus ke Jerman, harus bahasa Jerman. Ke negara Malaysia harus Melayu. Ke Singapura kan Inggris seperti kan, Hong Kong, Taiwan itu kan Mandarin seperti itu kan. Nah, pertama itu. Jadi kita berharap ke depan itu kalau mau kerja ke negeri itu bahasanya yang paling utama. Ya, boleh dia belajar secara otodidak, boleh di LPK bahasa. Kemudian dia memiliki kompetensi. Misalnya mau kerja ke negeri itu negara mana, bahasanya sudah dipenuhin, kemudian jabatannya, kerjanya apa, sektor apa yang dibutuhkan sana itu yang dipenuhin. Karena memang ke depan kita yang resmi mau bekerja ke luar negeri itu adalah harus memiliki kompetensinya, sertifikat kompetensinya dalam bidang yang dia kerja di luar negeri. Nah, ketika ada lowongan bekerja di luar negeri, ya datang melalui medsos atau melalui orang perorangan, ya di dalam undang-undang itu tidak boleh berangkat ke luar negeri. Nah, pastikan dulu, tanya dulu ke pemerintah, baik di Snaker maupun di BP3MI. Pak bener nggak ini, negara ini dibuka enggak? Keduanya, ya setelah dinyatakan misalnya negara ini dibuka, mau skema apa dia? Misalnya mau lewat PT, ya. Kalau ada PT yang mendapatkan, tanya dulu PT-nya, udah dapat izin nggak dari kita? Ya, itu yang paling penting, Bu. Bekerja resmi. Jadi biar perginya aman, pulangnya nanti aman, seperti Ibu ini, maksudnya dia sukses seperti Ibu ya. Ya.
memang maunya kita itu ke depan ya migrasi pekerja migran ke luar negeri, berharap pulangnya jadi juragan seperti itu, Bu. Nah, ini wacana kita ke depan ini memang jadi tagline kita migrasi aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju seperti itu, Bu. Tapi tentunya prosedur, Bu. Kalau nggak prosedur ilegal, 90% itu tidak sukses, tidak aman. Ya. Iya. Bahkan yang resmi pun masih mengalami kendala masalah di luar negeri. Makanya kami, karena dia resmi, kita yang kementerian yang memperjuangkan untuk hak-hak yang belum terpenuhi di negara sana seperti itu. Iya. Nah, itu masih ada. Apalagi yang benar-benar non prosedural. Karena memang majikan itu tahu, begitu dia sampai ke luar negeri itu kan begitu minta gajinya malah diancam kembali. Kamu nggak atas ini nggak kosongan katanya. Malah kesalahan ke polisi, kamu deportasi. Nah kan seperti itu. Iya. Tadinya jadi iming-imingan, kerja ilegal, non prosedural, malah nggak dapat uang, malah diancam, malah deportasi. Habis waktu kan. Iya. Nah, jadi himbauan dari kami pemerintah ya kepada bisa disampaikan kepada saudaranya atau anaknya, tetangganya, teman, ketika mau bekerja ke luar negeri itu pastikan tanya sama desanya, sama disnakernya atau langsung ke BP3MI Sulawesi Selatan yang ada di Kota Palembang. Ya. Kita nanti punya sini ada sosial media kita IG, ya IG kita BP3MI _Sumsel. Ya. Kemudian TikTok juga ada BP3MI Sumsel, kemudian juga Facebook BP3MI Sumatera Selatan. Nah, kita punya nomor WhatsApp. Ya, WhatsApp itu namanya nomor songket. Ya. Ini songket ini untuk pelayanan informasi pasar pekerja, kemudian juga ini juga Bu, untuk pengaduan, pelindungan baik warga. Ya, kita tetap melayani walaupun dia sudah di sana, tapi non prosedural tetap kita layanin untuk memastikan dia dipulangkan dengan aman seperti itu kan. Yeah. Ya, kita ada nomor WhatsApp-nya 0817 ya 077 5000. Saya ulangin 0817 077 5000. Ya, itu WhatsApp kita. BP3MI Sultan itu WhatsApp shortcut. Terima kasih. Oke, lengkap sekali. Oke, sekarang lanjut ke Bu Uria. Apa nih pesannya buat mungkin pemirsa yang lagi berniat untuk kerja di luar negeri? Kalau pesannya ya, yang pertama seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita harus memastikan dulu bahwa yang membawa kita ini resmi. Itu yang pertama sekali. Nah, kemudian persiapkan mental. Sebab itu bukan kita kerja 1 hari 2 hari. Itu minimal kontrak ke luar negeri itu 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun semacam Taiwan, Hong Kong itu kan 3 tahun. Persiapan mental itu benar-benar perlu. Sebab apa yang kita bayangkan bekerja baik-baik di situ belum tentu kita dapat yang di situ baik-baik juga. Ada mungkin yang dapat majikannya mungkin terlalu protektif gitu kan. Semua harus benar-benar bersih semua. Kadang kita sudah sapu, sudah mop, sudah 2 kali 3 kali ternyata ini belum bersih. Kadang kita kalau kita sama kita sendiri kan, kita sudah bersih. Nah itu. Jadi benar-benar harus siap mental ya. Kita harus siap, kita harus menerima. Kita tidak boleh melawan majikan kita dengan bilang, Madam, ini saya sudah mop 3 kali loh, saya sudah sapu 3 kali loh. Itu tidak boleh. Kita harus siap salah. Kalau dia bilang ini belum bersih, sapu lagi. Jadi mental itu benar-benar harus siap. Dan lagi kesehatan. Di situ kita tidak boleh sakit. Bukan berarti kita benar-benar tidak sakit, tapi harus dijaga pola makan, istirahat. Terus yang seperti negara yang boleh off day-nya keluar itu kan di Singapura, Taiwan itu kan boleh keluar setiap 1 minggu nih orang boleh keluar 1 hari sampai malam boleh keluar. Kadang-kadang badan kita ini kan bisa jadi cepat sakit gitu kan. Nah, jadi untuk itu kesehatan
Sebab majikan kadang-kadang kamu harus kerja, walaupun kamu sakit kamu harus kerja. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kita ketemu yang memang mengerti bahwa kita sedang sakit, ya boleh kita istirahat gitu. Mungkin itu yang penting, poin penting itu ya. Seperti pertama dengan Bapak bilang tadi, pastikan bahwa PT penyalur itu resmi melalui kita cek ke Disnaker dan ke BP 2MI ini Pak ya. Terus persiapkan mental, persiapkan fisik. Jadi 3 itu ya. Iya. Pastikan perusahaannya resmi, siap mental dan siap fisik. Iya, siap fisik. Oke. Tidak boleh sakit. Baiklah, kita udah sampai di akhir podcast kita. Terima kasih banyak. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Waidinsa dan Bu Ria sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi membuka wawasan kita semua, terutama warga Sumsel yang sedang berniat untuk bekerja di luar negeri. Nah, kita berharap akan ada lagi podcast untuk membahas lebih dalam lagi, karena banyak sekali sebenarnya yang masih mau kita tanyakan. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah ke depan akan kita sambung lagi ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Waidinsa dan Bu Ria Cikita. Moga sukses dengan aktivitasnya. Ya. Oke, pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.